Bentar. Ini sudah pukul 10.10 ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang sedang proses untuk join ya. Saya mengingatkan sekali lagi untuk tugas web keempat ya, aktivitas belajar ke-12 kemarin ya, tugas 3 tentunya itu deadline-nya memang di e-learning-nya adalah tanggal 15 Juni 2026. Namun saya harapkan di minggu-minggu depan ya, di tanggal 9, 10, 11, 12 teman-teman sudah bisa melakukan upload untuk tugas ketiganya karena nanti akan direkap juga nilainya. Jadi saya harapkan tidak terlalu mepet ya, takutnya nanti sistemnya terjadi down ya, biasanya itu sistemnya kadang suka down. Dan jadi kalau teman-teman terlalu mepet takutnya trafiknya nanti naik ya, ada kesulitan untuk melakukan uploading. Jadi saya sarankan di minggu depan awal-awal gitu ya sudah mulai melakukan upload untuk tugas ketiga aktivitas belajar 12 kemarin ya. Dan sekarang ini kita masuk di aktivitas belajar 14 ya, to web keempat atau to web terakhir. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan juga bermanfaat ilmunya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi semua. Sambil menunggu yang lain ya, bisa teman-teman kita mulai saja ya, takutnya nanti kelamaan begitu. Jadi nanti kita akan bahas beberapa materi ya. Ada terkait dengan konsep data teks, kemudian nanti kita bahas juga visualisasi data teks, kemudian ada konsep data interaktif, kemudian ada visualisasi data interaktif, dan yang terakhir nanti kita akan membuat visualisasi data interaktif dan juga dashboard di aplikasi RStudio. Nah, itu nanti materi yang akan kita bahas hari ini. Tentunya nanti kita juga akan melakukan pembahasan terkait pelatihan soal ya, yang soalnya hampir mirip dengan tugas ketiga atau web keempat ini ya, tugas tiga aktivitas belajar 12. Oke ya, di sini sudah ada Agistia Ahmad Nabila. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya Mas, kita mulai saja ya, tidak terlalu lama ya. Saya izin share screen ya. Oke, sip. Oke, sudah masuk. Ya, hari ini kita akan mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, saling kebajikan. Pada pagi hari ini ya, Minggu, tanggal 7 ya, tanggal 7 Juni 2026, kita akan membahas materi lanjutan dari analisis dan visualisasi data program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Bersama saya Ahmad Dhani Wicaksono SKM MM. Nanti kita akan melanjutkan materi to web ke-1, kedua, ketiga, dan sekarang to web keempat ya, atau to web terakhir. Harapannya nanti di web terakhir ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman dan juga nilai secara maksimal di tugas ketiganya. Oke, yang pertama kita akan bahas kaitannya dengan konsep data teks ya teman-teman. Jadi dalam pengantar data teks teman-teman nanti di pertemuan ini atau web keempat ini ya, di aktivitas belajar ke-14 tentunya teman-teman sudah membaca materi di e-learning kampus, di mana di UT itu memang diberikan kemudahan teman-teman bisa akses beberapa materi yang ada di aktivitas belajar 11, 12, 13, dan 14. Nah, di aktivitas belajar 14 ini, tuh web keempat ini kita merangkum ya materi dari pertemuan-pertemuan materi selanjutnya. Sebelumnya maksud saya ya, jadi di pertama itu kita akan membahas tentang pengantar data teks untuk pagi hari ini. Di mana definisi data teks sendiri ya, teman-teman pasti sudah paham dan juga sudah tahu bahwa data teks ini berupa kata, kalimat, atau paragraf teman-teman. Jadi berbeda dengan data numerik atau angka atau kategorikal ya. Contohnya kalau data teks itu seperti artikel ya, postingan di media sosial, ataupun ulasan produk. Ya, contohnya seperti rating ya, rating bintang 5, bintang 4 itu salah satu teknik data analysis yang digunakan untuk definisi data teks.
Lalu sumber data teks sendiri ya, dulu itu menggunakan ada PDF, Word ya. Kalau sekarang itu juga sudah ada sumber lain seperti media sosial ya, seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok ya, dan lain sebagainya. Lalu juga jika teman-teman belajar dengan digital forensik ya, tentunya ada namanya transkrip percakapan dengan menggunakan metode chat, email ya, atau rekaman percakapan begitu. Itu adalah salah satu metode yang ada di dalam sebuah data teks. Kemudian ada juga pengantar data teks dengan mengumpulkan datanya by sumber itu menggunakan website ya atau laporan penelitian, jurnal ilmiah, karya ilmiah begitu ya. Itu adalah sumber-sumber dalam memperoleh sebuah data teks. Kalau dulu memang data teks ini bisa didapatkan melalui ya majalah, media berita begitu ya. Website juga ada sudahnya dan juga lebih kepada laporan penelitian. Namun di industri sekarang itu media sosial juga mempengaruhi sebagai sumber data teks terbarukan ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data teks. Kalau tadi kita bicara tentang definisinya dan sumbernya, sekarang teknik pengumpulannya teman-teman. Jadi dalam dunia data analysis itu ada 4 metode. Yang pertama ada scraping web ya, lalu ada 3 metode ya. Yang pertama scraping web, kemudian API ya, lalu ada digitalisasi dokumen. Nah, yang paling sering muncul ya dulu itu menggunakan teknik scraping web teman-teman. Jadi kalau teman-teman dulu itu nyari data dari situs website begitu ya, dulu ada toolsnya namanya Scrapy dan juga Beautiful Shop, di mana itu adalah website untuk mencari data-data yang relevan dengan keyword yang teman-teman pencarikan sebelum munculnya AI. Nah, sekarang setelah munculnya AI ada Claude, ada ChatGPT, ada Gemini, ya. Banyak sekali AI yang sangat powerful sehingga memudahkan teman-teman semua untuk melakukan teknik pengumpulan data jauh lebih cepat ya. Sama tekniknya yaitu teknik scraping ya. Jadi si ChatGPT, kemudian Claude, kemudian Gemini itu biasanya mencari data berdasarkan by research on pada situs web tersebut ya. Misalnya sudah pernah dikutip oleh Kumparan, berita terkini, atau mungkin di medsosnya dia sudah pernah bahas ya. Maka nanti akan diolah tuh sama si AI, baru nanti akan memunculkan apa yang teman-teman inginkan. Nah, pengumpulan data teks menggunakan metode scraping ini adalah teknik awal ya, atau gambaran awal ketika kita nanti mencari data melalui situs website tentunya. Lalu selanjutnya ada namanya API teman-teman. API model itu biasanya digunakan ketika kita melakukan sinkronisasi untuk mencari data melalui berbagai platform. Nah, sebenarnya di industri sekarang ini kalau tadi kita bicara tentang AI ya, di API model API model ini juga sekarang juga merambah ke AI agent teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya AI agent N8N ya atau NX9 itu di mana dia membuat otomatisasi dari sebuah aplikasi begitu ya. Misalnya dia sudah punya file Excel-nya atau CSV-nya, kemudian dia mau prompting ya atau mau tanya kira-kira stoknya masih berapa, toko saya stoknya masih berapa, hasilnya seperti apa begitu ya. Itu bisa menggunakan AI agent dari N8N teman-teman. Nah, cuma di si AI agent N8N ini ketika sinkronisasi baik itu dengan Google Sheet, baik itu dengan database servernya teman-teman ataupun media sosial teman-teman ya, itu menggunakan API model teman-teman. Jadi teman-teman harus melakukan sinkronisasi dulu dengan si API modelnya. Teman-teman bisa lihat di YouTube salah satu video saya ya dengan menggunakan N8N yaitu menggunakan sinkronisasi API model melalui media sosial Telegram dan juga Google Sheet tentunya. Nah, teknik data text API model ini juga menarik ya. Jadi dia juga bersifat publish ataupun lokal. Lalu yang selanjutnya ada namanya digitalisasi dokumen teman-teman. Nah, teknik pengumpulan data teks menggunakan digitalisasi dokumen ini sewajarnya memang menggunakan metode OCR ya atau Optical Character Recognition. Di mana kalau teman-teman belajar ilmu digital forensik ya dan juga ilmu data cyber begitu, OCR ini digunakan selain untuk pengumpulan data teks ya melalui digitalisasi, tapi dia juga lebih independen, di mana datanya itu jauh lebih ketat begitu ya, lebih aman karena itu mengonversi dokumen fisik menjadi teks digital teman-teman. Nah,
Metode-metode ini memang juga digunakan di beberapa aplikasi tentunya jika teman-teman sudah pernah download materi begitu ya di Google begitu. Kemudian muncul namanya script ID atau scrib.id. Nah, teman-teman harus melakukan download terlebih dahulu ya. Tapi ketika download, filenya tidak bisa dibuka karena formatnya OCR. Nah, atau Optical Character Recognition ya. Salah satunya kita harus convert dulu ke PDF atau convert ke Word sesuai dengan format Windows atau Apple teman-teman. Nah, memang teknik pengumpulan data teks digitalisasi menggunakan OCR ini juga sudah jarang digunakan ya karena sekarang sudah ada AI. Jadi semuanya data teks itu semua bisa di-search melalui AI. Hanya saja tergantung dengan AI yang digunakan. AI agentnya baik itu di Cloud, di Gemini ataupun ChatGPT. Jika performanya jauh lebih bagus maka menggunakan versi premium atau versi yang lebih high-nya begitu ya teman-teman. Lalu setelah ada pengumpulan data teks ya, teknik selanjutnya ada pra pemrosesan data teks teman-teman. Jadi kalau datanya sudah ketemu, sudah didapat formatnya, baik itu berupa teks, berupa kalimat atau kata-kata begitu ya. Ada 4 teknik ya. Yang pertama ada tokenisasi teman-teman. Jadi memecah teks menjadi unit-unit kecil seperti kata atau kalimat. Istilahnya ini kalau di bahasa Indonesia itu paragraf inti begitu ya. Jadi dari kalimat-kalimat panjang itu diambil keyword atau paragraf inti atau kalimat inti atau kata-kata inti dari sebuah data teks tersebut, teman-teman. Misalnya ada data teks membicarakan kaitannya dengan COVID begitu ya. Jadi di bawahnya ada sub-subnya seperti berapa jumlahnya, kenaikannya seperti apa. Tapi secara tokenisasi, secara struktural kalimat dan kata itu mengambil materi tentang COVID begitu misalnya. Lalu ada selanjutnya stemming dan lemmatization, yaitu mengurangi kata kebentuk dasarnya, teman-teman. Nah, ini stemming dan lemmatization ini biasanya ada kalimat-kalimat yang dikurangi ya untuk membentuk kalimat dasarnya atau kalau itu tuh kalimat bakunya ya kalau di KPBI. Nah, biasanya teknik-teknik pra-promosesaan menggunakan stemming dan lemmatization ini juga hampir sama dengan tokenisasi ya. Tujuannya untuk mengambil intisari dari sebuah data teks yang teman-teman punya. Lalu selanjutnya teknik ketiga ada namanya penghapusan stopword ya. Nah, ini adalah teknik yang digunakan di Indonesia, sering digunakan sekali. Namun sekarang sudah jarang digunakan karena ini adalah menghapus kata-kata umum teman-teman yang memiliki makna signifikan seperti dan atau akan tetapi begitu ya. Namun di industri sekarang penghapusan stopword ini jarang digunakan karena terlalu beresiko ya. Ketika data itu semakin original, menggunakan teknik tokenisasi dan stemming pun sudah cukup. Namun jika kita merubah atau menghapus kata-kata yang ada dalam sebuah teks atau kalimat dalam sebuah data teks ya, itu bisa menyebabkan perubahan makna begitu. Dan itu juga bisa membuat data itu menjadi tidak original. Lalu yang selanjutnya ada normalisasi teks teman-teman ya. Jadi ini mengubah teks format standar menjadi format yang huruf kecil, menghapus tanda bacaan ya. Ini biasanya digunakan ketika melakukan shortcode ya. Jadi pra promosisan data teks juga normalisasi teks itu juga perlu. Kadang untuk melakukan deklarasi itu juga perlu diperhatikan huruf besar dan kecilnya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan bahas namanya analisis data teks dasar teman-teman ya. Ada 3. Yang pertama ada word frequency analysis, di mana nanti kita akan menghitung frekuensi kemunculan kata dalam sebuah korpus yang akan sering muncul. Jadi kira-kira itu kalimat apa yang sering muncul atau kata apa yang sering muncul dari sebuah data tersebut ya. Contohnya kalau di aplikasi Brain24 itu ya. Jadi kalau di sini ada yang seorang media sosial analyst, kemudian ada data science atau data analis ya. Jika menggunakan aplikasi Brand24 ataupun aplikasi lainnya ya. Word Frequency Analysis ini memunculkan data atau kata yang sering muncul teman-teman dari sebuah data. Lalu ada namanya n-gram, yaitu menganalisis pola kata yang berdekatan. Ada bigrams, ada trigrams ya, untuk memahami konteks lebih baik. Jadi ini menggunakan metode tingkat kemiripan ya. Jadi kira-kira dari kalimat tersebut ada bigram, trigram, ada apa namanya duo, trio, heksagonal, ya seperti itu. Kemudian ada apa lagi ya? Jadi pola kata atau kalimatnya itu berkelanjutan begitu ya. Seperti apa ya?
metode-metode dalam matematika ya seringnya itu muncul. Nah, metode n-gram ini memang sering digunakan ketika data teks itu berupa pola-pola yang mirip dan konteksnya juga jauh lebih baik. Lalu selanjutnya ada namanya sentiment analysis, teman-teman. Jadi dalam apa namanya metode data teks ya, teman-teman pasti tahu menggunakan atau pernah menggunakan si sentiment analysis. Namun tidak tahu bahwa itu adalah teknik dalam sebuah analisis dan visualisasi data. Contohnya jika teman-teman memperhatikan ya dulu ketika pilkada atau pemilu itu sering sekali menggunakan quick count begitu ya, terus sentimennya positif atau negatif. Nah, itu adalah salah satu teknik dalam menganalisis data teks dasar menggunakan metode sentiment analysis. Biasanya kalau di luar negeri ya, jadi kebijakan-kebijakan yang ingin dikeluarkan oleh pemerintah itu sebelum dipublish atau diberikan langsung kepada masyarakat itu dia menggunakan teknik sentiment analysis di mana dia melihat dulu sentimennya gimana, positif, negatif atau netral ataupun sebagai macamnya. Jika teman-teman menjadi seorang media sosial atau media sosial analysis, data analysis ya, itu bisa menggunakan sentiment analysis dengan brand 24 juga. Jadi kalau saya biasanya ketika nanti ada postingan terbaru begitu ya, misalnya postingan di wilayah A, di wilayah B ya, itu kira-kira bagaimana. Nah, itu bisa mengukur dari sentimen analisisnya, teman-teman. Jadi sentimennya positif atau negatif yang nanti mempengaruhi bermainnya di media sosial maupun di kehidupan nyatanya. Lalu yang kelima ya, ada namanya implementasi teknik di R. Nanti kita akan belajar namanya teknik menggunakan TD Text atau coding TD Text yang ada di aplikasi RStudio, teman-teman tentunya. Selanjutnya ada namanya visualisasi data teks ya teman-teman. Jadi selain kita bahas konsep data teks, ini juga kita bahas tentang visualisasi data teks tentunya. Di pertemuan terakhir ini ya, atau web keempat aktivitas belajar 14, sebelum UAS teman-teman pasti juga sudah membaca namanya tentang visualisasi data teks ya. Di mana ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan ya informasi teks dalam bentuk grafis ya, lebih mudah dianalisis dan juga mudah dipahami. Nah, teknik ini ya biasanya berguna untuk memahami pola, patternnya ya, trennya seperti apa, dan hubungan dalam sebuah teks, teman-teman. Nah, berikut ini ada beberapa teknik yang biasanya digunakan ya. Yang pertama ada namanya word cloud, teman-teman, yaitu menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam sebuah teks ya, teman-teman. Seperti frekuensinya, kemudian gambarannya untuk yang sering digunakan itu seperti apa ya. Workload ini digunakan untuk memahami kata-kata kunci dalam teks. Jadi ini seperti min atau median kalimat yang sering muncul. Contoh sederhananya, workload ini digunakan di Google ya. Jadi ada Google Review, terus ada namanya Google Data Studio ya. Itu salah satu menggunakan data workload berdasarkan rating ya. Jadi ada rating 4, rating 5 ya. Itu jadi macam-macam. Itu salah satunya menggunakan teknik namanya workload, teman-teman, yaitu analisis menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya, jika teman-teman sudah pakai RStudio ya, kita bisa menginstal package-nya atau install packaging-nya, yaitu dengan coding install.package workload. Dan juga library-nya menggunakan workload, library kurung buka workload. Lalu ada library TD text dan juga library deployer tentunya. Nah, sebagai pelatihan ya, latihan teman-teman bisa melakukan data sampel seperti menggunakan data frame atau tokenisasi ya, dan juga melakukan membuat workflow tentunya. Nah, ini bisa teman-teman coba di rumah ya, ketika nanti mencoba berlatih menggunakan RStudio untuk web keempat ya, atau aktivitas belajar ke-14 tentang visualisasi data menggunakan package workload, teman-teman. Nah, di selanjutnya di visualisasi data di interaktif tadi, teman-teman juga bisa menggunakan bar plot ya. Kalau kemarin di web 1, 2, dan 3 kita sudah belajar ada bar plot, scatter plot, line plot ya, macam-macam ya. Nah, di di RStudio ini di pertemuan hari ini kita juga masih sama, nanti juga akan menampilkan itu ya dengan coding yang sama juga, library kurung buka ggplot2. Nah, ini adalah coding bawaan dari si RStudio untuk memanggil atau menampilkan bar plot frekuensi tentunya. Nah,
Shortcut ini dianggap jauh lebih mudah ya karena cuma satu bar. Beda kalau kita mau pakai HTML atau JavaScript atau CSS yang manual gitu ya, ataupun Laravel, kita bisa memanggil hampir 5 atau 10 variabel untuk shortcut barnya begitu. Kalau di RStudio cukup satu, tinggal panggil library-nya, kemudian dimasukkan bar plotnya ya. Jadi kalau word frag ini adalah apa ya, deklarasi istilahnya ya, kayak pertemuan yang sebelumnya. Jadi ini boleh disesuaikan dengan deklarasinya teman-teman, misalnya frekuensi kata begitu atau word frag langsung. Jadi ini bisa berubah bahasa Indonesia pun bisa. Namun di sini baru melakukan short codingnya. Count ini angka ya atau numeric, word short itu berhasilkan true. Kalau ini ascending itu juga angka, geombar itu untuk memanggil bar statusnya identity jika itu diidentifikasi. Nah, label ini cuma label ya, ya, seperti label pada umumnya, seperti judul main labs itu hanya menentukan apa namanya description. Nah, itu tadi menggunakan bar plot frekuensi, teman frekuensi, oh banyak kan ya, maaf. Ya, selanjutnya ada namanya diagram network ya, yaitu seperti tadi ya, panggilnya menggunakan library egrep itu untuk memanggil library yang ada di RStudio dan juga menggunakan shortcode bawaan yaitu ada diagram, kemudian ada plot diagram, jadi macam-macam itu ya. Lalu yang selanjutnya ya ini yang menarik ya, teman-teman bisa mencoba membuat sentiment analysis dari sebuah data. Misalnya teman-teman punya data Excel kaitannya dengan kegiatan apa ya, kegiatan di kantornya begitu. Kita mau lihat kegiatan tersebut sentimennya bersifat positif, negatif atau netral begitu ya. Ya, teman-teman bisa langsung masukkan short codingnya library txt dan library text data, kemudian memanggil datanya begitu ya menggunakan ggplot. Nanti akan muncul grafiknya, grafik turun, naik atau netral, sentimennya gimana begitu ya. Nah, itu juga bisa divisualisasikan menggunakan RStudio. Hanya saja jika itu datanya mungkin ada 1.000 atau 10.000 pun masih oke ya. Namun jika datanya lebih dari itu, mungkin seperti data sentimen, ada aplikasi apa Tokped, Shopee ya, dia biasanya menggunakan aplikasi lainnya ya, seperti Tableau, Power BI, ataupun Brand24, ataupun Google Data Studio. Jadi sebagai dasar, teman-teman nanti bisa belajar pakai RStudio dulu untuk mengetahui kira-kira algoritmanya dari sebuah data itu seperti apa. Nah, kemudian ada materi selanjutnya yaitu heat map ya. Nah, heat map ini juga bisa digunakan ketika kita melakukan visualisasi data secara langsung ya, berisi beberapa dokumen ya. Jadi istilahnya ini satu folder itu mau dibikin berapa dokumen, dokumen satu, dokumen dua, dokumen tiga. Kemudian itu menggunakan metode reshape heat map ya. Codingnya hampir sama juga, tinggal panggil library-nya, library kurung buka reshape to ya, itu shortcut bawaan dari si RStudio. Geom title, scale fit, slab sama itu CSS-nya ya. Nanti istilahnya pemanisnya biar tampilannya menjadi lebih bagus. Tapi struktur rangka codingnya sebenarnya cuma sederhana, cuma menampilkan library, memanggil, kemudian melakukan deklarasi word, ada word metric, yaitu misalnya wordnya diganti kata, kata sama dengan C, itu juga boleh. Jadi itu shortcut bawaan dari si RStudio. Lalu selanjutnya kita akan masuk di konsep data interaktif ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah bahas ada visualisasi data teks dan juga konsep data teks. Nah, ini kita baru masuk materi konsep data interaktif. Nah, harapannya di perkuliahan hari ini, perkuliahan terakhir untuk aktivitas belajar 14, ada tugas 3 ya di itu web 12 itu, di aktivitas belajar 12 itu, teman-teman disuruh membuat dashboard interaktif atau UI UX-nya begitu ya, dengan menggunakan shortcut dari RStudio. Nah, nanti kita akan bahas di sini kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan. Oke. Nah, konsep data interaktif itu sendiri ya, hampir seperti teman-teman kalau punya website gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya website di kantornya, di perusahaannya, atau di usahanya begitu ya, dashboard atau tampilan website itu juga mempengaruhi dalam mencari data begitu ya.
Sederhananya bukan hanya website, misalnya aplikasi internal dari perusahaan teman-teman. Contoh katakanlah teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai akuntan ataupun hanya pengolah data biasa ya. Ketika data itu eh, fiturnya banyak, kemudian responsif, tidak suka nge-lag ya, itu akan memudahkan teman-teman untuk melakukan pekerjaannya. Input datanya, processing datanya juga akan lebih cepat. Namun ada juga beberapa metode atau data interaktif itu yang memunculkan datanya eh, tipis-tipis ya atau soft-soft gitu aja, tapi dia memiliki tampilan yang sangat menarik begitu. Jadi ada perbedaan di sini. Jadi kalau saya dan teman-teman itu biasanya kita menggunakan dua metode. Ketika data itu atau website atau aplikasi apapun lah di kantor kita yang sifatnya internal, yang menunjang pekerjaan agar jauh lebih cepat dan efisien, kita biasanya lebih tekankan kepada apa ya fitur-fiturnya, kemudian kegunaannya, sinkronisasinya seperti apa, itu lebih cepat. Namun jika tampilan atau data tersebut atau website tersebut digunakan untuk publikasi, untuk layanan kita kepada masyarakat, untuk halayak umum, kita bisa menggunakan ya fiturnya juga ada, tapi juga memperhatikan responsivitas ya, useringnya. Misalnya ada yang bisa buka di handphone, di tablet, di PC, di laptop, itu secara baik dan juga responsif. Nah, itu dengan animasi atau tampilan yang menarik, biar jadi si pengguna itu tidak bosan ya. Jadi UI UX-nya itu kita bedakan. Jika internal, kita memang cenderung jarang terlalu banyak apa ya warna animasi begitu. Jadi kita lebih menekankan kepada fiturnya, pada efektivitas untuk bekerjanya. Baru jika aplikasi atau data tersebut atau website tersebut launching atau publikasi untuk khalayak umum, kita mempertimbangkan lebih kepada user friendly-nya tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya data interaktif itu ya konsepnya kurang lebih seperti itu, eksplorasi untuk pengguna biar jauh lebih baik. Tujuannya apa sih Pak? Data interaktif itu ya tujuannya salah satunya memberikan informasi dan juga jika untuk internal bisa untuk pengambilan keputusan jauh lebih cepat, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada namanya komponen utama data interaktif ya. Jadi macam-macam kalau dulu itu kita bisa belajar pakai namanya Visual Basic, kemudian ada Fox Pro, ada Turbo Pascal, kemudian ada original HTML, CSS begitu ya. Kemudian kalau database kita belajar pakai PHP MyAdmin, MySQL, terus ada Microsoft Access. Nah, itu macam-macam. Dan sekarang di industri sekarang itu semuanya sudah ada framework-frameworknya sendiri. Kalau di data analisis, biasanya teman-teman bisa menggunakan tool seperti Tableau ya, Power BI, D3.js, kemudian ada Google Data Studio, ada juga RStudio tentunya ya. Jadi macam-macam, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang perusahaan atau tempat-tempat kalian bekerja itu support untuk mendanai dengan menggunakan Tableau, Power BI yang secara profesional pun juga tidak masalah. Tapi jika masih ingin berupa skala kecil, bisa menggunakan RStudio ataupun Google Data Studio. Sebenarnya di Excel pun bisa ya untuk melakukan penyimpanan dan membuat data sederhana. Namun apa namanya ya, sinkronisasinya juga agak susah begitu. Nah, interaksi pengguna beberapa fitur ini seperti filter, drill down, hover effects dan animasi itu seperti menu-menu yang ada di apa namanya website begitu ya. Itu adalah teknik dalam sebuah data interaktif. Nah, jenis visualisasi data interaktif ini macam-macam ya. Ada berupa chart, ada berupa grafik ya. Kemudian ada yang berupa dashboard, chart, berupa bar chart, line chart, pie chart ya. Macam-macam bentuknya. Lalu ada Bumble, heat map, kemudian ada jenis visualisasi data yang berbagai macam bentuk. Nah, nanti disesuaikan dengan tampilan apa yang ingin ditampilkan sesuai dengan kliennya atau permintaan dari si pengguna. Gitu. Kita akan bahas selanjutnya ada namanya visualisasi data interaktif, teman-teman. Jadi di visualisasi data interaktif ini lebih menekankan kepada konsepnya ya, dan tekniknya secara visualnya itu interaktif begitu. Nah, memang ada beberapa data yang seperti saya sampaikan di awal tadi, ada yang suka
tampilannya itu rame, menarik gitu ya, biar orang itu user penggunanya suka berlama-lama. Tapi ada juga yang seperti saya tidak terlalu banyak teknik ya, jadi saya lebih suka pada efisiensinya, efektivitas dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ada interaktivitas, ada responsivitas, dan juga real time update. Nah, jika untuk kegunaannya kepada user atau pengguna, interaktivitas ini sangat juga perlu ya. Jadi biar si pengguna atau user UI UX-nya itu nggak bosen ya. Di situ ada click hover, klik, zoom, drag and drop, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu responsivitas ya, di mana bisa responsif di berbagai ukuran layar ya. Jangan sampai kita membuat aplikasi atau membuat tampilan website ataupun di RStudio itu jika digunakan ya sepertinya seperti aplikasi jika digunakan di handphone dia nggak lelet tapi di laptop lemot atau di laptopnya nggak lemot tapi di HP-nya lemot ya itu berkaitan dengan responsivitas jadi kalau sebisa mungkin bisa di user friendly di beberapa device baik itu di HP, di tablet, di PC maupun di laptop. Lalu yang ketiga yang tidak kalah menarik ya dan juga harus dipahami terkait dengan RTO atau Real Time Update Operation ya. Real Time Update ini sebuah fitur yang sebenarnya juga perlu diperhatikan. Hanya saja tergantung juga data yang ingin ditampilkan. Jika data tersebut sifatnya adalah monthly ya, konsepnya per bulan, per tahun gitu ya. Mungkin tidak terlalu RTO atau real time update. Tapi jika seperti grafik dari sebuah saham gitu ya, data interaktif dari saham, kemudian dari apa lagi? Kemarin COVID juga itu ya, real time update-nya juga cepat. Misalnya quick count begitu ya. Itu juga salah satu teknik dalam real time update. Sesuaikan dengan data yang ingin dipublikasikan. Nah, itulah yang disebut dengan teknik data interaktif. Lalu teknik selanjutnya ada namanya filter and slicer ya teman-teman, di mana ini memungkinkan pengguna untuk memilih menu. Jadi pilihan kayak di bordernya ya, pilih yang apa begitu. Kemudian ada drill down, jadi ketika diklik dia akan turun ke bawah menentukan elemen-elemennya begitu. Teman-teman pasti sudah pernah lihat tapi nggak tahu aja namanya ya. Lalu ada namanya tooltip dan hover, di mana menampilkan informasi tambahan ya, seperti ada di sebelah kanan gitu. Kalau di pengumuman itu biasanya ada di bawah ya atau uh, more info begitu istilahnya itu adalah teknik dalam si tooltip and hover. Lalu yang terakhir ada animasi ya. Jadi ini menambahkan efek-efek visual biar lebih bagus, menarik ya. Tentunya dengan memperlihatkan customer atau user yang kita tuju begitu ya. Jadi kalau animasinya anak-anak muda itu stylenya dibikin clean dan clear ya. Tampilannya dibuat minimalis ya, sesuaikan dengan tren yang ada. Nah, langkah-langkah dalam membuat visualisasi data ini sama seperti teman-teman ketika membuat website ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu identifikasi tujuannya untuk membuat data itu apa ya, mempermudah apa. Baru yang kedua melakukan pengumpulan data ya, observasi datanya. Baru ketiga pemilihan alat, pemilihan tool. Misalnya datanya ada 1 juta data begitu ya. Kalau kita pakai Excel ya bisa berbulan-bulan ya baru selesai. Kita pakai tools yang sesuai, mungkin bisa pakai RStudio, atau mungkin pakai Tableau, atau mungkin pakai Power BI. Lalu yang keempat, kita bikin desainnya, konsep desain visualisasinya seperti apa, UI UX-nya ya, bisa menggunakan Figma, atau mungkin bisa langsung di shortcode dengan CSS-nya ya, atau dengan library yang sudah ada sesuai dengan tools yang digunakan. Lalu yang kelima, proses pengembangan atau research and development R&D, di mana sebelum dipublish dilihat dulu kira-kira data tersebut masih ada error tidak, aman tidak, begitu ya. Baru yang keenam, uji coba dan iterasi ya, di mana nanti di trial and error, tester begitu ya, tester dengan application-nya seperti apa. Baru yang terakhir, jika sudah clear semua, siap untuk dipublikasi. Nah, itulah teknik pada visualisasi data interaktif yang sebenarnya sama dengan teknik jika kita membuat website ya. Jadi ada prosesnya, ngumpulin data, pakai tools apa yang cocok, kemudian bikin konsep desainnya, UI UX-nya, kemudian proses pengembangan, riset apa R&D-nya, baru trial and error sebelum nanti jika sudah fix melakukan publikasi. Nah,
selanjutnya ya, kita baru masuk di aplikasi RStudio-nya teman-teman. Jadi nanti di aplikasi RStudio teman-teman bisa menggunakan framework dari RStudio yaitu Shiny teman. SHINY, di mana framework Shiny ini ya digunakan untuk ya membuat UI UX ya atau tampilan antarmuka atau user interface-nya teman-teman. Jadi di RStudio teman-teman nggak perlu bikin CSS-nya satu-satu atau bikin eh, apa namanya bordernya satu-satu, warnanya apa seperti di HTML atau JavaScript atau mungkin shortcode sendiri gitu ya. Jadi di RStudio tinggal langsung install package-nya aja dengan coding install.package kurung buka Shiny yang nanti dia akan langsung muncul tuh user interface-nya untuk yang nanti teman-teman tinggal uploadingnya. Lalu struktur aplikasi Shiny ya ada dua, jadi user interface UI, bagian antarmuka atau tampilannya, dan juga nanti ada servernya jadi teman-teman. Jadi di Shiny itu yang sinkron dengan si RStudio itu juga ada servernya, di mana bagian server nanti untuk menangani logika ya. Jadi pemrosesan data. Ibaratnya kalau di N8N ini dia seperti mesinnya, apa ya? Loading servernya ya, loading server untuk mengambil dari mesinnya. Begitu istilahnya dia sebagai raknya ya, rak servernya, yang teman-teman nggak harus punya server sendiri atau berlangganan server. Jadi sebagai project untuk berlatih ini sangat cocok sekali. Misalnya teman-teman mau bikin portofolio ya, untuk menambah portofolio bisa menggunakan CR Studio, menggunakan si Shiny ini tadi. Nanti akan kita coba. Nah, contoh aplikasinya ya. Nah, ini contoh codingnya ya. Jadi teman-teman setelah install.package Shiny, kemudian load Shiny package atau panggil library-nya ya, library Shiny, kemudian baru dieksekusi nih, define UI for application. Teman-teman panggil codingnya cukup sederhana, UI kurung buka strip with page. Nah, codingnya mungkin tidak sampai 15 bar ya, sampai sini aja ini sudah selesai itu. Jadi tampilannya sudah dapat, tinggal teman-teman siapkan Excel-nya atau CSV-nya atau datasetnya gitu. Kemudian ada coding di sini sidebar, ini untuk tampilan aja ya. Ada sidebar layout, sidebar panel, select input yaitu untuk tampilan CSS-nya atau pemanisnya begitu ya istilahnya. Title panel ini judul ya, jadi bisa tidak harus interaktif plot with Shiny, ini hanya sampel. Misalnya mau dibikin eh, apa materi cuaca begitu atau data COVID-19 ya itu. Title panel ini judul ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, tidak codingnya tidak kaku itu ya. Jadi itu hanya sebuah judul. Tapi kalau title panel ini shortcutnya ya. Jadi title panel P-nya besar. Lalu yang selanjutnya jika sudah melakukan shortcut ini baru manggil main panelnya teman-teman. Ada output plot ya kalau mau melihat scatter plotnya, bar plotnya dan lain sebagainya dan juga plot output teman. Nah ini adalah shortcutnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 bar lah, nggak sampai ya. Baru jika sudah semuanya, teman-teman masuk servernya atau mengkoneksikan dengan server logiknya ya. Dengan coding server kurung buka function input output. Nah, ini coding bawaan dari si RStudio, teman-teman. Nanti bisa menyesuaikan dengan dataset yang ada. X ini adalah datasetnya ya, disesuaikan saja. Kemudian ini histogram ya. Seperti itu web 2 3 kemarin kita basis histogram ini seperti ini. Nah, jika sudah dikurung tutup, baru terakhir melakukan pemanggilan coding atau run the application dengan coding Shiny app, UI sama dengan UI, server sama dengan server. Nah, ini adalah shortcut bawaan dari si RStudio untuk teman-teman manggil servernya, menjalankan server dan juga user interface-nya. Itu tadi ya, contoh tampilannya. Lalu selanjutnya ada namanya, ini app to R ini untuk manggil ya. Ini load tambahan ya, jika teman-teman mau bikin lebih menarik lagi, boleh ya panggil ggplotnya, kasih outputnya, ini hampir sama ya. Nah, tinggal disesuaikan aja. Kalau ini mau bikin lebih interaktif juga boleh, mungkin ada warna-warnanya juga boleh ya. Lalu ada file app yang diperbarui ya. Jadi kalau ada tugasnya kalau nggak salah itu ada data tabel ya. Nah ini dengan codingnya ini data tabel. DT output. Nah ini untuk manggil si data tabel biar Excelnya muncul di
user interface-nya di RStudio-nya juga begitu ya. Cuma nambah satu bar ini. Oke. Baru jika sudah melakukan render DT, merender di data tabel. Baru juga berhasil run the application dengan coding Shiny app UI sama dengan UI, server sama dengan server. Nah, jadi itu juga sudah berhasil bisa melakukan shortcode tersebut. Nah, ini yang terakhir visualisasi data interaktif dan dashboard ya. Ya, teman-teman langkah persiapannya untuk mengerjakan tugas ketiga, tuh web ke-12 kemarin, aktivitas belajar ke-12 kemarin, di tuh web keempat ini yang perlu dipersiapkan, teman-teman install package-nya dulu di R. Ada Shiny Dashboard, ggplot, dan juga DT tentunya. Baru jika sudah, setelah menginstal package, kita juga install library-nya ya, ada Shiny Dashboard, Shiny ggplot, dan juga Shiny DT atau data tabel. Jika sudah di-load semua, kemudian install package-nya sudah berhasil, baru membuat coding UI-nya. UI, dashboard, ya, sidebar, set menu, ya. Nah, ini baru nanti bisa disesuaikan dengan data yang ada. Jika sudah, teman-teman baru langkah terakhir yaitu mengkoneksikan dengan server logiknya dari si Shiny tadi, yaitu server function input output ya disesuaikan output doral plot 1 ya ini disesuaikan jika teman-teman tadi deklarasinya plot type, plotly ya plotly. Kalau ini pakai plot 1. Terus kemudian baru di render plot. Nah, his ini adalah histogram ya. Kalau nanti di soalnya ada bar plot, scatter plot, line plot, dan detail. Nah, ini nanti disesuaikan. Kalau ini kan histogram. Color ini warna ya, boleh dikasih, boleh enggak. Nanti dicoba dulu. Main ini judul ya, seperti kemarin di web 2. Judulnya boleh dikasih ya. X lab ini sumbu X, sumbu Y ya sama. Nanti kita coba bersama-sama. Nah, jika sudah selesai baru di kurung buka kurung tutup ini ya, kurung tutup kurawal dan juga kurung tutup biasa, baru jika sudah run the application dengan coding Shiny app kurung buka UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Nah, itu adalah shortcut untuk melakukan running the application. Nah, untuk memperkaya dashboard juga boleh nanti ini bisa dieksplor aja ya. Nanti materinya akan saya share di apa namanya? Di e-learning dan juga di grup WA serta di forum mahasiswa. Harapannya teman-teman nanti bisa mempelajari juga explore untuk tuh web keempat ini ya di aktivitas belajar 14. Ini untuk update server jika ada penambahan server juga bisa pakai server function. Oke, kita akan coba ya. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting ada namanya publikasi. Jadi di RStudio jika teman-teman mau nanti tugasnya itu dipublish atau dibuat portofolio secara hosting gitu ya di server gitunya si Shiny boleh. Jadi teman-teman harus membuat akun dulu di shinyapps.io dengan membuat akun tersebut nanti teman-teman melakukan install package di RStudio-nya ya menggunakan coding RS Connect begitu ya. Nah, itu habis itu nanti tinggal langsung dimasukkan ada username ya, ada tokennya, ada akun password secretnya ya yang teman-teman tahu nanti. Tapi jika tidak, boleh aja nanti karena di RStudio masih bisa di running di lokal ya, di laptop teman-teman masih oke. Jadi masih aman begitu. Oke, itu tadi materi untuk hari ini ya, terkait dengan konsep data teks dan visualisasi data teks tentunya dan juga konsep dashboard interaktif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal ya, dan soalnya ini hampir mirip dengan yang ada di tugas 3 aktivitas belajar 12 punya teman-teman. Nah, kita akan coba melakukan teknik menjawabnya ya, sesuai dengan data apa namanya rubrik penilaian begitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mencoba di rumah kira-kira seperti apa cara menjawabnya yang baik dan benar. Oke. Jadi dalam apa namanya pertemuan ke terakhir ini ya di web ke-4 ini sebentar materi itu memang nanti gabungan dari
pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Dan nanti akan coba mengerjakan sampelnya ya, yang kira-kira hampir mirip dengan si ini ya, di halaman 20 ya. Sip. Oke, kita masuk saja dulu di e-learningnya teman-teman ya. Jika teman-teman sudah pakai e-learning, nanti akan muncul tugasnya ya di aktivitas belajar 12, 13 itu akan muncul tugasnya teman ya, seperti ini ya. Nah, kita buka dulu. Nah, ini tugasnya ya. Teman-teman disuruh menggunakan dataset, gunakan dataset pada file Excel yang sudah teman-teman download, kemudian disuruh membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny ya. Nah, ini ada Shiny. Jadi nanti kita install package-nya si Shiny dan juga si apa namanya si package library yang lain. Jika sudah, teman-teman akan membuat variabel, ada dua variabel yang ingin divisualisasikan dan jenis plot. Nah, oke. Yang isinya ada scatter plot, terus ada line plot, ada bar plot, dan yang terakhir ada tabel data. Jika sudah, jangan lupa tuliskan laporan hasil kerja dalam format PDF dan wajib ada coding R-nya, teman-teman. Jadi nanti di R-Studio-nya di screenshot ya, bisa untuk melampirkan jawabannya di PDF. Oke? Langsung saja kita mulai. Yang pertama seperti biasa kita siapkan Notepad++ dan juga RStudio ya. Nah, Notepad++ itu seperti biasa di web ke 1, 2, 3 ya. Teman-teman boleh pakai aplikasi lain, ada Dreamweaver, ada VS Code, ada juga apalagi ya, Dreamweaver, VS Code, kemudian Visual Basic boleh. Kemudian mungkin mau shortcut di aplikasi lain juga boleh. Jadi itu hanya sebagai tools untuk membantu, mempermudah teman-teman membuat aplikasinya. Oke. Oke, yang pertama ya, kita lihat tugas soalnya dulu. Teman-teman disuruh mencari datasetnya ya, yang di aktivitas belajar berapa? Sebentar, ya di sini ya kalau nggak salah. Nah ini ya. Di aktivitas belajar 12, teman-teman mendapatkan tugas ya. Oh iya, saya mengingatkan ya, ada yang sudah mengirim tugas, terima kasih, tapi juga masih banyak yang belum ya. Baru 9 yang mengirim dari 20 mahasiswa. Dan ada 2 yang belum saya nilai karena salah upload ya. Mas Lukman Syah itu dia nguploadnya tugas dari mata kuliah lain. Jadi nanti silakan diperbaiki sebelum deadline-nya selesai gitu. Nah, jika sudah teman-teman download ini ya, data tugas setnya ya, di sini diklik. Nanti akan muncul datanya seperti ini ya. Nah, jika sudah berhasil download, maka formatnya akan muncul seperti ini, yang berisi tentang data macam-macam ya. Ini ada 366 data itu. Isinya ada min time, max time, rainfall, evaporation, sunshine, wind gas, kemudian ada pressure, ada cloud. Mean time ini adalah temperatur terendah. Max time-nya temperatur tinggi, rainfall curah hujan, evaporation, kemudian ada sunshine, wind gustan itu untuk udaranya begitu ya. Ketekanan udara, kecepatan udara begitu ya. Terus udara di jam 9, di jam 3, kemudian ada humidity ya. Kemudian ada cloud, awannya seperti apa. Nah, setelah dipelajari ini adalah sebuah dataset yang berkaitan dengan cuaca ya, atau dataset dari BMKG lah seperti itu gambarannya. Jadi datanya itu terkait dengan curah hujan, kelembaman, suhu tinggi, suhu rendah, kemudian ada cuaca, terus ada dinginnya seperti apa, udaranya jam 3 pagi seperti apa, jam 9 siang seperti apa, curah hujan hari ini berapa, seperti apa. Nah, ternyata dataset ini kurang lebih berkaitan dengan cuaca atau weather ya, atau kalau bahasa Inggrisnya weather ya. Nah, itu yang nanti yang akan dibahas.
Setelah itu teman-teman bisa melakukan penyimpanan terlebih dahulu ya. Jika sudah mendownload file Excel-nya, kemudian dilakukan file save as ya, dibikin formatnya .csv teman-teman ya. Nah, di sini ada CSV UTF-8, kemudian ada CSV Delimited, CSV Macintosh, dan CSV MS-DOS. Nah, ini disesuaikan dengan laptop teman-teman ya. Ada yang laptopnya mungkin pakai Mac, itu bisa pakai yang Macintosh atau MS-DOS. Kemudian jika ada yang pakai CSV, mungkin ada di sini yang Windows-nya masih Windows lama juga pakai CSV Delimited. Namun jika pakai Windows 10 ke atas ya, yang sampai yang terbaru, saya sarankan menggunakan ini format CSV UTF-8 delimit ya. Jadi dia lebih support ke beberapa apa namanya software begitu ya. OS-nya itu lebih support ke beberapa OS, jadi lebih aman. Kemudian silakan diklik di save as begitu ya. Kemudian disimpan namanya. Oke, jika sudah, teman-teman langsung masuk di Notepad-nya ya. Di Notepad++ seperti biasa ya. Teman-teman masuk di file di sini ya. File, new, kemudian pilih language karena kita pakai bahasa R atau bahasa RStudio, dipilih R. Oke, jika sudah, jangan lupa teman-teman disiapkan juga like yang berteman-teman ya. Oke ya, jadi jika sudah mempersiapkan eh, RStudio dan juga Notepad++, kita masuk ke soalnya. Teman-teman disuruh untuk melakukan dataset terlebih dahulu. Datasetnya sudah di-download tadi ya. Formatnya Excel, kemudian dirubah menjadi format .csv ya teman-teman, atau .csv. Nah, jika sudah teman-teman rubah formatnya menjadi .csv, langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan deklarasi. Yang pertama ya, langkah pertama ya. Teman-teman disuruh ngapain tadi sesuai dengan materi yang saya share. Melakukan load ya, load package ini. Ada library Shiny, library apa lagi tuh? Install package ya. Kita install package-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, install package ya. Package dan load library. Ini teman-teman bisa nanti mengikuti langkah saya. Kita install secara bersamaan biar lebih ringkas dan juga lebih mudah dipahami. Saya akan menggunakan fungsi if ya. Jika tidak begitu ya. If kurung buka require ya, require begini. Apa tadi yang akan kita panggil? Si Shiny ya. Shiny, SHINY ya, Shiny. Kurung tutup, kemudian kita apa namanya? Install package-nya ya. Install dot package ya. Kemudian kita panggil namanya Shiny. Nah, ini adalah fungsi if untuk melakukan instalasi secara bersama-sama langsung ya. Kemudian apa lagi? Selain Shiny, sesuai dengan soalnya tadi ada apa tadi soalnya? Mana tadi? Ini ya, ada variabel, jenis plot, dan juga bar plot, line plot, dan juga tabel data. Tabel data apa tadi? Pakainya DT ya. Nah, ini DT itu. Nah, ini ya, DT output. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan juga fungsi rumusnya. Ini kita kopas dulu, nggak apa-apa. Kemudian di enter, paste. Sign-nya kita ganti. Kita ganti menjadi ggplot. Oke. Kemudian di sini juga kita ganti sekalian ggplot. Sip. Jika sudah, ini kita kopaskan lagi ya teman-teman. Sip. Ini kita kasih nama apa ya? Plotly gitu ya perbedaannya. Oke.
Sip. Baru yang terakhir apa tadi? DT ya, tabel data. Sip. Ini kita kopaskan saja. Sini. Ini adalah DT. DT ini bukan singkatan ya, tapi sesuai dengan shortcut bawaan nih. Ini nih. DT output nih ya. Sama dengan yang ada di materi. Nanti materinya juga akan saya share ya. Sip. Oke, jika sudah, kita jangan lupa setelah install package ya, ini install package, kita install juga library-nya. Library dari si Shiny ya. Sip. Kemudian library dari si Gplot. Kemudian library dari si plot kemudian library dari DT. Sip. Nah, ini langkah pertama ya, sebelum teman-teman tadi sudah mendownload soal dan juga mendownload Excel. Habis itu Excelnya dirubah formatnya menjadi .csv dengan UTF-8 atau command element UTF-8. Jika sudah, langsung masuk di RStudio atau di Notepad++ boleh untuk melakukan langkah pertama, yaitu install package dan load library-nya. Ini adalah shortcut-nya yang akan kita coba ya bersama-sama. Kita kopaskan saja. Dan kita masuk di RStudio-nya, teman-teman. Enter coba. Nanti biarkan dia berjalan sampai muncul. Nah, sampai muncul tulisan seperti ini, teman-teman. Was built under ya. Jadi sudah berhasil di build atau berhasil di install package-nya. Sini sudah berhasil. Package ini was built under R versi berapa. Jadi R studionya ada yang versi 451, 452, 453, 450 ya. Jadi disesuaikan dengan R studio yang teman-teman install. Tapi jika sudah berhasil, akan muncul tulisan seperti ini. Was built ya. Jadi sudah berhasil di building. Ada di Shiny oke, di Gplot oke, Plotly-nya oke. Kemudian apa nih? DT ya, yang data tabelnya oke. Oke, jika sudah berhasil semua, langkah selanjutnya atau langkah kedua, teman-teman panggil tuh Excel-nya tadi ya. Langkah kedua, teman-teman bisa melakukan load data save ya. Load data filenya tadi. Tadi pakainya apa tuh? .csv ya. Nah, seperti ini. Nah, itu teman-teman mulai masukkan saja eh, codingnya ya. Kita mau deklarasikan apa? Cuaca gitu ya. Cuaca. Kalau banyak weather ya, bahasa Inggris ya. With weather, with weather atau cuaca gitu ya. Kita deklarasikan namanya cuaca. Kemudian membaca read.csv. Nah, ini coding bawaannya ya. Eh, Kemudian kita cari filenya. Cara mencari filenya seperti kemarin ya. Kalau ini kan tadi Excel seperti ini ya. Kalau CSV ada huruf A-nya. Ini diklik kanan, kemudian dipilih propertiesnya teman-teman di sini ya. Properties, kemudian pilih location-nya nih. C, user, asset, dan nah ini disesuaikan dengan yang teman-teman simpan, ditaruh di sebelah mananya ya. Di direktori apa begitu ya. Ini. Kemudian jangan lupa nama filenya apa ya. Misalnya nama filenya tadi sudah tak ganti dan untuk berapa gitu ya. Nah, ketika di read CSV ini bisa diganti ya teman. Jadi bukan backslash seperti ini, tapi yang model seperti ini. Di shift, kemudian tekan ini. Nah, ini disesuaikan dengan direktori penyimpanan teman-teman. Ada yang nyimpan di C, ada yang nyimpan di D, ada yang nyimpan di apa ya, di kalau di flash disk dipindah dulu ya. Jadi disesuaikan dengan yang teman-teman simpan tadi ya. Kalau saya simpan di C user, di assert download, kemudian di
ini ya. Dan untuk web ini namanya ya, kalau teman-teman tadi sudah rename, disesuaikan ya. Misalnya di rename tugas 3 gitu ya, .csv ya boleh. Tapi dilihat juga huruf besar kecilnya, jangan sampai salah. Kemudian .csv, petik 2 ya, merah-merahnya oke. Kemudian backslash-nya jangan lupa diganti yang seperti ini ya. Nah, ini. Oke, jika sudah, kita coba masukkan di RStudio. Paste gini ya. Kemudian di enter. Nah, ini muncul ya di sebelah sini. Di sebelah kanan ada data weather ya, karena kita tadi mendeklarasikannya weather atau cuaca. Datanya ada 366 objek dengan 22 variabel. Nah, jika diklik bawah sama ya, ada min, time, max, time, rainfall, evaporation, sunshine, wind guster ya. Kemudian ada pressure, ada cloud, temperatur, rainy today, rain tomorrow ya. Ini kayak data dari BMKG lah, seperti itu. Nah, itu gambarannya. Jika sudah, teman-teman bisa masuk di apa namanya Word. Jangan lupa ya, untuk nanti dibuat formatnya menjadi PDF ya. Oke, misalnya dipanggil langkah pertama install package dan library. Oke ya. Kemudian RStudio-nya ini dikopaskan aja. Sini ya codingnya tadi ya. Di atas ini ya. Pas saja. Dan dipaste. Kemudian langkah kedua. Apa namanya tadi? Load data Excel atau CSV-nya. Ya. Ini di sini ya. Ini bisa diturunkan gini ya. Kemudian di print screen, tampilkan juga di sini ya. Di ini ada codingnya, ada CSV-nya. Oke, lalu langkah ketiga, buat user interface-nya. Ya, oke. Oke, selanjutnya langkah ketiga ya. Nah, ini baru masuk di soalnya. Teman-teman bisa melakukan coding ya. Langkah ketiga yaitu membuat coding UI user interface dashboardnya gitu aja ya, dashboard interaktif. Oke, yang pertama seperti di web hari ini ya, di materi halaman 20 sudah saya siapkan. Teman-teman jika sudah selesai ini, kemudian define UI for application. Nah, di sini ya, define UI for application. Mana tadi? Aduh, dulu. Ini ya, define UI for application. UI kurung buka strip fleet page. Nah, ini kita samakan saja, teman-teman. Nanti boleh dirapikan ya. UI ya, kurung buka strip fleet page. Ini ya. Lalu masuk namanya kurung buka ya. Kemudian teman-teman memberikan namanya title panel. Title panel P-nya besar ya. Title ya, panel P-nya besar. Seperti ini. Nah, terus kemudian detail panelnya apa? Judulnya interaktif plot nih. Kita kasih judul bahasa Indonesia aja ya. Visualisasi data interaktif cuaca BMKG misalnya gitu ya. Cuaca gitu aja ya. Segini aja wis. Oke, petik 2 kurung tutup. Jangan lupa dikasih koma ya teman-teman. Kemudian kita masuk apa lagi? Set bar layout. Oke, samakan aja ya. Set, maaf, set barnya kecil. Set bar layout. Sama enggak tuh? Oke ya. Set bar layout L-nya besar. Set bar layout kurung buka. Kemudian masukkan set bar panel. Oke. Isinya adalah set, maaf, set bar panel.
Seperti ini ya. Baru juga sudah masukkan juga select select input. I-nya besar ya. Kemarin saya sempat salah karena I-nya kecil jadi nggak kebaca codingnya. Select input I-nya besar. Select SLECT input kurung buka ya. Kita deklarasikan. Nah, ini baru sekarang disesuaikan variabel. Nah, variabel pertama kita mau coba pilih variabel X gitu ya. T2 X var ya. Kita deklarasikan X var. Kemudian captionnya apa? Variabel pilih variabel X gitu ya. Misalnya gini ya. Kemudian apa codingnya? Choices ya. Choices. Sesuaikan aja. Choices. Maaf. Choices seperti ini. Dua. Name, call of name-nya ya. Kita kasih nama name saja. Names kita kasih apa? Sesuaikan dengan judulnya nih. Kalau tadi di sini teman-teman ketik cuaca ya di sini ketik cuaca. Karena yang tadi Twitter ya, Twitter ya. Top, koma, kemudian sama select input. Tadi sumbu X, sekarang berarti sumbu Y. Var, kedua, pilih variabel apa tadi? Y. Ini ya, choices sama dengan names, petik dua, kurung buka, Twitter. Nah, seperti ini. Sip, sumbu X-nya sudah, sumbu Y-nya sudah. Baru yang terakhir, soalnya apa tadi? Mana tadi soalnya? Ini sumbu X-nya ini variabel yang divisualkan, benar ya. Kemudian sumbu Y-nya ini jenis plot yang ingin dilihat, oke. Kemudian suruh membuat scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data. Ketika masukkan sama, select input juga. Select input, kurung buka, apa tadi nanya? Plot type, gitu aja ya. Plot type. Ya, plot type-nya kita pilih apa? Pilih jenis apa itu? Pilih jenis plot gitu kali ya. Ya. Nah, ini captionnya kita deklarasikan namanya plot type atau tipe plotnya. Kemudian pilih jenis plot, petik dua koma ya. Baru kita masukkan tuh variabelnya ya. Choices ya sama dengan apa tadi? Kita kasih C aja ya sesuai dengan yang di sini ya. Yaitu adalah C apa tadi soalnya? Scatter plot ya. Scatter plot dua koma kemudian apa lagi? Line plot. Line plot. Titik dua koma apa lagi? Bar plot. Lalu yang terakhir adalah tabel data gitu misalnya ya. Ini cuman caption ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, disesuaikan. Nah, scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Oke, jika sudah ditutup ya, jangan lupa kurung tutup kurung bukanya disesuaikan. Ini yang belum tak tutup ini kita. Berarti ini nanti dia di set bar sini ya. Kurung tutup. Nah, ada ya. Ini sama ini ketemu. Ini sama itu ketemu. Sama ini juga ketemu. Mm-mm. Mm. Oke, jika sudah dikasih koma, baru selanjutnya kita masukkan apa sesuai kode ini. Main panel ya, main panel for displaying output. Jadi ini membuat apa ya istilahnya main panelnya ya atau tampilan utamanya begitu. Kita masukkan saja codingnya sama, buktinya besar ya. Main panel. Kurung buka. Oh tadi ada sekarang plot type ya, plot plotly output gitu aja ya. Plot
plot ly output gitu ya, plot output, plot output gini, captionnya gini aja ya, plot output O-nya tak bikin besar, kemudian kita kasih koma, kemudian ada namanya ini tadi plot output. Kalau dt mana? Sebentar. Nah ini ya, dibuat dt output juga, karena kan ada data tabel tadi. Dt output. Nah, namanya tabli. Nah, oke ya. Jika sudah, jangan lupa dikasih kurung tutup ya. Dari atas ini tadi kan yang belum ya. Ini juga ya. Ini yang belum ya. Berarti ini di sini. Kemudian ini diantarin. Bentar, saya cek dulu ini sama ini oke. Ini sama setbar oke. Ini punyanya main panel. Oke, sip. Jadi selanjutnya teman-teman melakukan coding dengan main panelnya ya. Ada plotly. eh jadi codingnya itu sebenarnya cuma segini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bar. Jadi enaknya pakai RStudio itu bisa meringkas untuk tampilan dengan Shiny ya, langsung melakukan visualnya dengan seperti ini, yaitu dengan 12 bar cukup. Yang pertama teman-teman buat UI fruit page-nya, judulnya, kemudian sidebar-nya sama main panelnya aja, yaitu plotly output ya, kemudian ada dt output untuk melihat tabel outputnya. Jika sudah, kita masuk di apanya ya Ki ya. Oh ya, servernya sekalian ya, biar segera bisa dipahami ya. Server mana tadi? Diturunin dikit. Ini ya, server logiknya juga dibuat sekalian biar teman-teman nanti bisa. Teman-teman cukup enter dulu, ya server gitu ya, server sesuaikan di sini server function gitu ya, sama ya. Nanti materinya akan saya share biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau di ini warnanya jadi biru ya, server function input output. Oke, kurung buka input, koma output, input output ya, kurung tutup. Oke, input output, kemudian kurung buka kurawal, ingat ya, bukan kurung buka biasa tapi kurung buka kurawal yang ada jendelanya seperti ini ya. Nah ini kayak gini nih ya. Oke, jika sudah di enter kemudian bisa ditambahkan apanya ini? Output dollar displot ya, berarti kalau kita output dollar plot output. Oke, output dollar sekan di atas plot output. Nah plot output. Nah, maaf, plot output. Nah, ini plot output ngambilnya dari sini nih. Ya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung render juga biar cepat ya. Render apa nih? Plotly. Render plotly kurung buka kurawal sama ya. Kurung buka kurawal ya. Baru kita deklarasikan tuh apa saja yang perlu dideklarasikan. Ada sumbu X, sumbu Y, scatter plot, line plot, bar plot, sama data tabel ya. Kita sesuaikan saja plotly, sender plotly begitu ya. Kemudian kita kasih keterangan rig untuk apabila di request nanti biar tidak error. Input, kemudian dollar plot type, mana plot type? Ini ya. Nah, ini request sama dengan input dollar plot type tanda seru. Tujuannya apa, Pak? Ya tujuannya kalau nanti codingnya error, dia itu ngasih tahu errornya di mana gitu ya. Karena ini sudah masuk di user interaktifnya. Karena kalau nggak digituin nanti nggak tahu tuh errornya atau apabila ada salah yang di sebelah mana gitu ya. Tabel data gini ya. Sip.
Oh, jika sudah kita masukkan P0-nya ya, biar nanti juga sama kalau error dia bisa ngasih tahu. Nah, itu tadi shortcutnya sebenarnya tambahnya seperti itu. Baru kita masuk di scatter plot, line plot, dan juga bar plotnya. Kita pakai fungsi if ya. Ya, seperti ini. If ya. If jika tidak gitu ya. If biar meringkas coding. Input dollar plot type ya. Apa yang pertama tadi sesuai soalnya? Ini ya, scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Tabel data kan sudah nih di atas. Berarti scatter plot dulu ya. Scatter scatter plot. Nah, petik 2, kurung tutup, kurung buka kurawal gitu ya. Kemudian P sama dengan apa? Ggplot ya. Apa tadi? Cuaca ya? Oh bukan, Twitter. Twitter, kemudian apa tadi di sini? Twitter, oh, enggak ada sini. Twitter, ini ya. Ini pakai string ya. Mm, mm, mm. Oke, ini pakai sumbu X, sumbu Y. Oke, kita langsung pakai string aja. Ascending string itu ya. Kemudian kita deklarasikan X sama dengan input input dollar X var. Input dollar apa tadi di sini? Ini ya, X var. Sumbu X. Jika sumbu X var, kemudian satunya Y sama dengan input dollar apa ini? Y var. Y var. Ini ya, kurung tutup 2 kali. Kemudian di plus, masukkan namanya geom. Ini coding bawaan dari RStudio ya. Oke. Nah, ini untuk yang tabel data sudah, scatter plot sudah, tinggal line plot, line dan juga bar plot. Jika sudah, langsung masukkan fungsi if ya, kurung tutup kurawal, ya. Kemudian else if jika tidak gitu ya. Input dollar plot type ya, input dollar plot type, terus seperti ini line plot. Nah, ya. Kalau tadi tabel data, scatter plot, sekarang line apa namanya? Line plot gitu ya. Kurung buka kurawal sama P, kurung buka straight, pakainya juga ggplot ya. Kemudian wither juga sama kayak yang di atasnya ini. Kemudian ascending string juga. Kemudian sumbu X-nya jangan lupa X sama dengan input dollar $X variabel, koma Y sama dengan input dollar Y variabel, kurung tutup ya, sama plus apa tadi, geomline. Kalau ini juga ini geom point ini harusnya, karena scatter plot itu kalau nggak salah point. Ini sesuai rumus yang ada di RStudio ya. Kalau scatter plot itu geom point, kalau line plot kalau nggak salah geomline. Nanti kalau error kita cek ya sama-sama ya. Geom line. Sip. Ya sudah. Lanjutnya yang terakhir yang belum apa? Tabel data udah, scatter plot, terus apa lagi? Scatter plot, line plot. Mana satunya? Yang terakhir adalah bar plot. Oke, bar plot ya yang belum ya. Kurung tutup kurawal, else if sama juga. Hmm, input dollar plot type sama juga, sama dengan nah ini baru apa tadi, bar plot. Plot gitu ya. Kurung tutup, kemudian kurung buka kurawal begitu.
Langsung masukkan P. Apa tadi? ggplot ya. Sama ya. Ggplot. Wither juga. Atau cuaca. Begitu ya. iString sama sumbu X sama dengan input $xvar, koma Y sama dengan input $yvar. Nah, kurang lebih sama ya. Sama dengan yang di atas ya. Samakan. Baru yang di sini pakainya kalau eh, bar plot ya geombar. Geombar. Nah, tadi geom point, geom line, kalau bar plot geombar. Terus jangan lupa dikasih stat kayak di sampelnya tadi ya. Statnya dibikin identity. Hmm. Statnya dibikin identity tujuannya agar nanti kalau error dia muncul tuh. Kalau benar juga akan muncul tulisannya statement identity. Stat. Nanti materinya akan sasar ya. Ya teman-teman juga tahu manggil codingnya ini ada contohnya sebenarnya di materi saya sudah saya siapkan. Identity. Oke, sudah. Ini server codingnya sudah berhasil, tinggal kita tutup ya. Ini kurung awalnya. Saya cek dulu ini sama ini oke, ini sama ini oke. Ini yang belum ya. Ini kemudian ditaruh sini aja. Cep. Nah, oke, jika sudah kita coba pakai ggplot.ly ya untuk manggil P. P ini diambil dari sini ya. Deklarasi P tadi ya. Kalau di sini teman-teman kasih C ya, boleh kasih C, boleh B, boleh. Ggplotly kalau nanti terjadi error, kemudian apalagi yang belum burung tutup kurawal coba. Tutup. Oke, saya cek dulu ya. Ini sama atas ini benar ya. Terus ini sama ini. Sip. Oke, baru yang terakhir output render DT-nya belum ya. Bentar. Nah ini nih, output dolar data tabel render DT itu belum ya. Kelupaan. Output dolar tabel output ya. Output dolar tabel output kurung buka strip render dt sama ya kayak ini ya, render dt kurung buka kurawal, kurung buka kurawal. Oke, kemudian kita kasih requirement juga kalau error biar nggak salah ya. Requirement input URL plot type ya, kita kasih keterangan apa tadi, tabel, captionnya tabel sesuaikan dengan ini, tabel data di atas tabel. Sip. Oke, jika sudah kita masukkan data tabel Twitter. Ya, output dolar, saya cek dulu ya. Output dolar data tabel render dt. Output dolar, saya kan tabel output tadi di atas deklarasinya. Tabel output nih, output dolar tabel output kurung output benar O-nya besar, kurung buka strip render dt, kurung buka kurawal request input plot type sama dengan 2 kali petik 2 tabel data. Oke, ini sama ini ya, ini sama ini, kemudian tinggal ini, tinggal apa namanya, ini ya, kurung tutup, kurung buka sama kurung buka kurangnya belum ada pasangannya, kita kasih kurung tutup kurawal dulu baru kurung tutup biasa. Oke, sudah. Apalagi yang belum, ini ya, yang ini belum ada temannya ya di atas sendiri ya. Ah, nanti takut kelupaan. Sip. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah ada ya. Ini coding untuk server logiknya ya. Oke, jika sudah, apalagi yang belum? Oke, tinggal run the application pakai coding Shiny app UI sama dengan UI, server sama dengan server.
Kita masukkan juga Rendish app-nya Shiny app. Hanya besar ya, Shiny app. Shiny app. Kurung buka UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Sip. Kita cek dulu ya. Shiny app UI sama dengan UI, koma server sama dengan server. Shiny app UI, koma server sama dengan. Oke. Ini adalah coding untuk menjawab tugas 3 ya, kurang lebih hampir sama seperti ini. Sebenarnya cukup ini aja ya. Ini 12 bar ya, misalnya di sini ya. Cuman kita lanjutkan sampai ke server ya, connection server. Jadi biar sekali jalan gitu tidak terjadi error kalau server function. Nah, ini server biasanya muncul tanda seperti ini ya. Jadi ini ya satu kesatuan ya. Server function kita deklarasikan sama seperti yang di materi saya ini ya. Sama persis, tinggal disesuaikan apa namanya? Caption-captionnya. Kalau di sini saya pakai plot output ya dipakai output. Kalau teman-teman di sini pakainya tadi cuaca, Twitternya diganti sini cuaca. Input dolar saya tadi kan xvar sama yvar ya. Ini guys. Oke, kita coba kopaskan di RStudio ya dari sini ya. Langkah ketiga membuat coding dashboard interaktif sampai dengan connection server dan juga Shiny app-nya. Kita kopas. Kita masuk di RStudio ya. Ini disapu dulu boleh dibersihkan biar rapi. Bentar. Gambar sapu. Oke, bersih ya. Dan di paste. Oke, kemudian di enter. Nah, oke, berhasil ya ternyata ya. Jadi ini adalah tampilan untuk shortcode dari tugas ketiga, to web kedua, to web keempat ini. Kalau tugasnya di aktivitas belajar 12 ya. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa melihat cara menjawabnya di video ini tadi. Sudah saya perlihatkan. Tinggal teman-teman ini kopaskan saja ya. Tadi ya, ini di minimize dulu. Ini codingnya silahkan di kopas dulu. Alt print screen masuk di Word-nya tadi toh. Nah, ini langkah ketiga buat user interface-nya ya. Ini langkah ketiga membuat user interface-nya, pastekan chip, bawahnya juga set, pastekan juga sip. Oke, jika sudah baru dilampirkan juga tampilan hasil short code di RStudio karena wajib menampilkan ya di RStudio-nya ya. Sip. Tadi mana tadi? Yang ini ya. Nah, kita coba dulu ada min time, benar ya, max time, rainfall, evaporation, sunshine, wind gas, wind speed, humidity, pressure, cloud, terus ada rain today, ada rain tomorrow, banyak ya. Kemudian sumbu Y-nya juga sama, sampai rain tomorrow. Terus ini scatter plotnya dipilih ya sesuai dengan soalnya tadi. Ada 4 ya, ada scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Oke, kita coba dulu variabel X-nya min time ya, variabel Y-nya max time misalnya gitu. Nah, kita pakai scatter plot dulu. Silakan di screenshot, kemudian dimasukkan di di Word-nya, nanti dibuat PDF ya. Yang scatter plot, kemudian line plot, screen juga, sip. Kemudian bar plot, ini ada error ya. Error argumen itu is missing. Nah, itu ternyata ada error di bar plot. Kita bisa lihat dulu. Tadi mana notepad plus-plusnya. Mungkin ada crash ya, karena kemarin juga ada crash karena apa? Saya buka banyak RStudio. Ini dibersihin dulu nggak apa-apa ya. Ininya disilang dulu. Kita coba lagi. Pastekan. Tadi yang error di bar plot ya teman-teman. Kita coba ya. Min times ini max time. Tadi apa? Bar plot.
Oke, bisa ya. Jadi kadang ada error sedikit karena crash. Saya kebanyakan ngoding kemarin ya. Jadi dihapus dulu, kemudian dipastikan lagi codingnya tadi teman-teman. Bar plotnya dipaste juga, masukkan di Word, sip. Baru yang terakhir adalah si tabel data. Nah, ini ya. Sip, silakan di screen juga, masukkan di sini. Oke, itu tadi cara menjawabnya ya. Jadi di PDF-nya teman-teman harus menampilkan satu tampilan RStudio berupa install library dan package tadi. Langkah kedua juga melakukan load data Excel atau .csv-nya. Sudah saya jelaskan juga di video. Kemudian langkah ketiga baru membuat user interface-nya. Menampilkan shortcode dan juga output-nya. Ada scatter plot, line plot, bar plot, dan juga tabel data. Nah, itulah baru nanti dibuat PDF, file save as PDF. Gitu ya. Nah, itu tadi cara menjawab untuk tugas ketiga ya, sesuai dengan rubrik penilaian. Harapannya nanti setelah melihat materi ini, teman-teman jadi jauh lebih paham bagaimana cara membuat dan mempelajari dari sebuah data set, membuat dashboard interaktifnya gitu ya. Dan ini silakan dicoba-coba ya, boleh macam-macam. Tidak harus minta max time, silakan di explore, nanti boleh di screenshot untuk visualisasi data. Nah, untuk publish ya, bagi teman-teman karena ini saya masih lokal ya, pakai pakai 127.00.1720. Kalau mau dipublish boleh silakan diklik publish, tapi teman-teman harus punya akunnya di shiny.app.io nih, karena saya belum connect RS Connect tadi ya. Jadi belum punya. Oke, mungkin itu dulu materi untuk hari ini ya. Semoga teman-teman bisa paham apa saja yang tadi sudah saya siapkan. Jadi langkah pertama teman-teman silahkan buka tugasnya, kemudian di-download soalnya dan juga Excel-nya. Habis itu teman-teman masuk untuk melakukan perubahan Excel ya ke format .csv sesuai CSV sesuai dengan teknik tadi dengan CSV UTV 8. Habis itu teman-teman masuk ke RStudio atau ke Notepad++ atau apa itu, atau boleh langsung ke RStudio-nya dengan langkah pertama melakukan install package dan juga library Shiny. Oke. Jika sudah langkah pertama install package dan library Shiny, langkah yang kedua adalah load data atau memanggil si .csv tadi atau Excel-nya. Oke, jika sudah berhasil, baru yang terakhir membuat dashboard interaktifnya menggunakan UI dari sisa ini tadi. Nah, shortcode-nya sudah saya tampilkan di sini di pertemuan hari ini. Semoga teman-teman paham. Nanti videonya juga akan saya share di aplikasi LMS teman-teman, e-learning-nya di UT ya. Harapannya setelah mengikuti itu web hari ini, teman-teman jadi paham cara menggunakan, cara menjawab, dan membaca codingnya, sehingga tugasnya nanti mendapatkan nilai maksimal tentunya ya, di tugas 1, 2, 3. Dan jangan lupa untuk tugasnya deadline-nya maksimal minggu depan ya. Saya harapkan di minggu-minggu awal sudah selesai, karena takutnya nanti kalau kemepeten ngirimnya itu bisa apa istilahnya crash ya, atau kadang servernya juga ramai padat gitu ya. Harapan saya bisa secepat mungkin dikerjakan deadline-nya untuk tugas 1, 2, dan 3. Dan bagi nama yang saya sebut yaitu Mas Lukman Syah ya, untuk segera mengganti jawabannya ya, karena dia ngirimnya itu tugas mata kuliah yang lainnya. Jadi saya tunggu, masih ada waktu. Bagi yang sudah mengirim tugas, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri karena sudah mau azan, sudah azan ini zuhur ya. Ini ada yang ditanyakan dari Mas Yudo, Agistia Ahmad, kemudian Mas Miswanto, Mas Abdul Khalik, dan Rizawati. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup Pak, saat ini belum ada yang ditanyakan. Siap, aman ya Mas Miswanto? Alhamdulillah, aman Pak. Sip, semoga bisa mengikuti materi kuliah saya yang ada
pengkodingan ya, tapi saya buat sesederhana mungkin. Dengan coding juga nggak panjang-panjang banget, nggak sampai 50 bar, maksimal cuma 25 bar. Semoga coding sederhana itu bisa menjawab tugas 1, 2, 3 teman-teman biar nilainya maksimal. Mungkin belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kelas saya dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 di web 1, 2, 3, dan 4 dan juga sudah mengerjakan tugas 1, 2. Tinggal tugas ketiga ya, tugas terakhir di aktivitas belajar 12 kemarin. Saya harapkan segera dikerjakan dan semoga nilainya bisa maksimal. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama perkuliahan kita di bulan Maret sampai sekarang ya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Siap, sama-sama Mas Miswanto. Terima kasih Pak Danu. Siap Mas Alik.